Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pelajaran 9, yaitu indahnya salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anakku semua, apa yang kita pelajari nanti ini dapat kita dimengerti dan dipahami. Selanjutnya, untuk ajaran hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, menjalankan salat tarawih dan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Dan yang ketiga, memahami pelaksanaan salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang terakhir, mempraktikkan tata cara salawat tarawih dan tadarus Al-Quran. Baik, kita akan melihat yang pertama, yaitu tentang salat tarawih. Menurut bahasa, tarwihatun artinya waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat, ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan disebut juga bulan ibadah karena pada bulan Ramadan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Nah, apa saja yang sering dilakukan atau aktivitas yang di bulan Ramadan? Yang pertama tentunya adalah sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, atau perbuatan baik lainnya. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian dari salat tarawih. Apa salat tarawih itu? Tadi sudah dibahas di depan bahwa menurut bahasa tarwihatun artinya waktu sesaat untuk istirahat. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Salat tarawih itu apakah sama dengan salat lain? Nah, kita lihat bersama bahwa salat tarawih cara mengerjakannya itu sama dengan salat sunnah yang lain. Hanya berbeda pada niatnya. Pada masa Rasulullah, salat tarawih dikerjakan 8 rakaat, 2 rakaat 1 kali salam, dilanjutkan witir 3 rakaat. Setelah 4 rakaat, para sahabat istirahat sambil membaca Al-Quran. Disinilah tadi dikatakan bahwa dari istilah tarwihatun ada waktu istirahat. Nah, pada masa Umar bin Khattab, salat tarawih dikerjakan 20 rakaat, 2 rakaat 1 kali salam, dilanjutkan salat witir 3 rakaat 2 kali salam. Berarti kalau witirnya melaksanakannya 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. Maka 3 rakaat 2 kali salam. Nah, anak-anakku sekalian, kita belajar tentang niat sholat tarawih. Sholat tarawih ini bisa dikerjakan dengan sendiri, juga bisa dikerjakan secara berjamaah. Akan tetapi, lebih utama apabila dilaksanakan
secara berjamaah. Nah, ide niatnya tentu berbeda apabila dilaksanakan sendiri sama berjamaah atau sebagai makmum dan sebagai imam. Kita belajar dulu yang pertama tentang niat sholat tarawih secara sendiri, yaitu usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kemudian, kalau secara berjamaah sebagai makmum, niatnya adalah usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau sebagai imam berbeda lagi, yaitu usolli sunnatat tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Jadi, 3 cara tadi tentu juga niatnya berbeda. Apakah melaksanakan secara sendiri, sebagai makmum, dan sebagai imam. Baik, itu tadi tentang niat sholat tarawih. Sekarang kita masuk ke salat witir. Sholat witir ini bilangan rakaatnya ganjil. Seperti dari 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Itu ganjil. Tapi yang sering dilakukan adalah 1 atau 3 yang umum dilakukan yang dibahas depan tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir atau esa dan suka kepada witir. Maka sholat witirlah wahai ahli Quran. Nah, di sini juga ada niatnya kalau melaksanakan sholat witir 2 rakaat, yaitu usolli sunnata witri rak'ataini lillahi ta'ala. Beda lagi kalau niat sholat witir 1 rakaat. Ini niatnya usolli sunnata witri rak'atan lillahi ta'ala. Ini kalau 1 rakaat. Nah, dalam sholat tarawih dan witir, ini boleh dikerjakan secara sendiri, berjamaah, tapi lebih utama apabila dilaksanakan secara berjamaah. Keuntungannya banyak. Yang pertama, kalau dilaksanakan sendiri mungkin pahalanya hanya 1, akan tetapi apabila dikerjakan secara berjamaah, pahalanya dilipat menjadi 27 derajat. Dan apabila sering dikerjakan secara berjamaah juga dapat memupuk rasa persaudaraan antar umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Qiyamul lail artinya bangun di malam hari untuk melaksanakan atau melakukan ibadah apa saja yang dilakukan. Seperti sholat sunnah, baca Al-Quran, berzikir, dan ibadah yang lain. Seperti firman Allah, seperti ini ada hadis dari Bukhari Muslim, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa keutamaan sholat tarawih? Keutamaan sholat tarawih ada 4. Yang pertama, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Yang keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Inilah pembahasan tadi tentang sholat tarawih. Kemudian kita lanjut ke tadarus Al-Quran. Apakah itu tadarus? Menurut bahasa, tadarus berasal dari kata darosa. Darosa artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Sedangkan menurut istilah, tadarus adalah mempelajari Al-Quran. Bagaimana tata cara tadarus yang baik? Yang pertama, berwudu terlebih dahulu. 2. Mengawalinya dengan ta'awuz dan basmalah. 3. Tempat bersih. 4. Busana bersih dan menutup aurat. 5. Dianjurkan menghadap kiblat. 6. Membaca dengan tenang. Membaca dengan suara sedang. 8. Atau yang terakhir, tidak berbicara atau bersenda gurau. Tadarus sebaiknya dengan bimbingan orang yang mahir membaca Al-Quran. Apa manfaat tadarus? Tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat, antara lain. 1. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran. 6. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi ada 6 manfaat tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dimengerti dan dipahami semua serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.